Saudara pasangan suami istri di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga jadi korban perampokan disertai kekerasan. Suami ditemukan tewas sementara istrinya dalam kondisi kritis. Kedua korban ditemukan oleh anaknya saat hendak membangunkan kedua orang tuanya untuk sahur. Namun didapati keduanya sudah tergeletak dengan sejumlah luka. Polisi bilang gelang emas dan 2 kunci mobil milik korban hilang dalam peristiwa itu. Selain olah tempat kejadian perkara, polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus ini. Ya, tadi kami mendapat laporan dari warga bahwasanya ada terjadi peristiwa pembunuhan suami istri. Nah, yang untuk kondisi korban saat ini untuk dari laki-laki meninggal dunia, yang perempuan masih kritis di rumah sakit. Ada berapa luka, Pak? Ada barang yang hilang untuk saat ini gelang, masih kami data juga gelang, kunci mobil, selebihnya masih kami dalam pendataan. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk menelusuri jejak pelaku dugaan perampokan disertai pembunuhan di Bekasi. Dari pelacakan tersebut, pelaku diduga memanjat tembok ke batas perumahan yang menembus ke Jalan Inspeksi Kalimalang. Penelusuran anjing pelacak terhenti di bekas tempat pencucian kendaraan bermotor 100 meter dari rumah korban. Saudara pasangan suami istri di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga jadi korban perampokan disertai kekerasan. Suami ditemukan tewas sementara istrinya dalam kondisi kritis. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, ada Kompol Andi Muhammad Iqbal. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam, Mbak. Iya, Pak Andi, bisa dijelaskan terkait kronologi peristiwa ini seperti apa? Bisa kami sampaikan untuk kronologi singkatnya. Bahwasanya pertama kami menerima laporan, Mbak, dari korban, yaitu anaknya. Bermula kejadian ini yaitu pada saat anak korban biasanya setiap mau sahur jam 3, pukul 3 pagi itu, ibu korban selalu membangunkan anaknya untuk persiapan sahur. Nah, pada saat kejadian, korban tidak dibangunkan. Ya, ada kejanggalan dari kebiasaan ya, di ada sini. Kejanggalan. Ya? Betul, sehingga alarm anak korban itu bunyi otomatis, Mbak, pada pukul 4.15. Ketika bunyi, anak korban kaget. Ini sudah mau imsak, tapi belum ibu korban belum datang untuk membangunkan ataupun memanggil, sehingga yang bersangkutan turun ke bawah, kemudian mengetuk-ngetuk pintu. Nah, pada saat turun ke lantai bawah itu, situasi masih dalam keadaan gelap, Mbak. Kemudian anak korban berusaha mengetok-ngetok, tapi tidak ada jawaban. Namun yang bersangkutan mendengar kayak suara rintihan di dalam kamar. Tapi tidak ada suara, cuma suara rintihan. Dengan panik, korban berusaha keluar pagar, meminta pertolongan, namun di luar sepi, tidak ada siapapun. Kemudian korban segera menghubungi keluarganya, kerabat dekatnya, dan tak lama keluarganya datang, kemudian mencoba mendobrak pintu, namun handle pintu itu dirusak, Mbak, oleh terduga pelaku. Akhirnya bersama keluarganya memecahkan pintu dari depan, memecahkan kaca, memecahkan kaca jendela. Nah, setelah dipecahkan, kemudian korban masuk bersama keluarganya dan melihat bapaknya sudah bersimbah darah di atas tempat tidur. Ya. Kemudian ibu di lantai dasar. Ya, baik. Pak, terkait penyelidikan untuk saat ini, apakah ada CCTV di lokasi kejadian yang bisa didalami? Untuk CCTV kami sudah lakukan screening, Mbak, bersama di backup oleh Resmob dan Jatan Ras Polda. Untuk CCTV sendiri kami baru temukan itu yang terpasang di tetangga korban, pas di sebelahnya. Sudah kami juga lakukan pengecekan, CCTV hanya menghadap ke jalan depan rumah tetangga korban, tidak terekspos di halaman rumah korban persis, dan sudah kami cek itu tidak ada yang melintas, Mbak, di jam 12 sampai jam 3, jam 4 gitu. Nah, di sisi lain kami juga tidak menemukan CCTV lain.
Tapi sampai saat ini petugas masih terus memaksimalkan untuk melakukan penyelidikan. Oke. Dari olah TKP awal, dari penyelidikan awal, ini murni perampokan atau ada motif lain, Pak? Untuk saat ini karena juga korban sudah membuat laporan polisi dengan pasal curas Mbak 479 ayat 4 dengan luka berat dengan ancaman hukuman mati atau 20 tahun penjara atau seumur hidup. Untuk saat ini motif kami belum bisa menyimpulkan, namun untuk pasal yang kami gunakan pasal curas, Mbak. Oke. Pak, ini kan CCTV terbatas, kemudian juga mengenai anjing pelacak ini juga sempat terhenti dalam proses pencarian dari jejak pelaku. Bagaimana dengan upaya untuk penemuan pelaku? Sudah adakah titik terang di mana keberadaan pelaku ini? Untuk saat ini kami masih berusaha maksimal, Mbak. Tim juga masih di lapangan semua. Oke. Kami masih mengumpulkan bucket. Kami mohon doa insya Allah semoga dengan waktu dekat kami sudah mendapat petunjuk ataupun titik terang. Oke, dari kejadian yang terjadi, dari analisa Anda, jumlah pelaku ini lebih dari satu atau memang sudah satu saja ini? Untuk hasil sementara diskusi di lapangan bersama tim, untuk kemungkinan besar pelaku lebih dari satu orang, Mbak. Oke, Tapi baik. untuk kepastiannya nanti setelah semuanya sudah kami lakukan maksimal. Baik, singkat saja Pak, hingga hari ini untuk kondisi korban dari istri ini bagaimana Pak? Dari orang tua pelaku, dari ibu, maksud kami dari ibu korban. Jadi kami jelaskan dulu Mbak, jadi untuk Bapak, untuk almarhum itu meninggal di tempat, di atas tempat tidur. Kemudian yang ibu tergeletak di bawah dan langsung dibawa ke rumah sakit kondisi kritis. Hingga saat ini kabar terbaru kami dapat, korban atau ibunya itu masih kondisi kritis, Mbak. Mohon Oke. doanya. Baik, belum siuman ya Pak ya? Belum siuman sampai saat ini. Baik, terima kasih Pak. Kami harapkan semoga penyelidikannya berjalan lancar dan tentunya pelaku bisa ditemukan dan ditindak seadil-adilnya. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Andi Muhammad Iqbal. Terima kasih, salam sehat selalu Pak.